Shalom, selamat pagi sobat-sobat STTI yang dikasihi Tuhan. Senang sekali karena pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam program Ragi, Renungan Pagi. Sebelum kita akan memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita terlebih dahulu merenungkan bagian firman Tuhan yang akan diambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-4b sampai yang ke-8. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-4b sampai yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan buat kita semuanya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sobat STTI yang dikasihi Tuhan, salah satu serangga yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk secara radikal adalah kupu-kupu. Mengapa saya katakan radikal? Karena perubahan yang terjadi pada kupu-kupu terlihat seperti dua jenis hewan yang tidak saling berhubungan. Ada ulat, kemudian kupu-kupu. Ketika kupu-kupu masih berwujud ulat, ia akan menjadi hewan yang menjengkelkan. Karena ia akan memakan habis daun-daunan yang ada di tanaman kita. Ketika kupu-kupu masih menjadi ulat, ia juga akan menjadi hewan yang menakutkan dan bahkan cenderung untuk dijauhi. Karena ketika ulat itu nempel di tubuh kita, bisa jadi tubuh kita akan gatal-gatal karena ulat tersebut. Tapi ketika ulat berubah menjadi kepompong, kemudian berubah menjadi kupu-kupu, selera makannya berubah. Dia nggak lagi doyan daun-daunan. Ia akan mencari madu dari pucuk-pucuk pohon sebagai makanannya. Ia bukan lagi menjadi binatang yang menjengkelkan atau binatang yang dijauhi atau binatang yang ditakuti. Karena ia akan berubah bentuk menjadi binatang yang dikagumi. Kupu-kupu yang berbagai macam corak ragamnya. Kalau kita perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini, kehidupan Paulus itu tidak ubahnya bagaikan seekor ulat yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu tadi. Kalau kita perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini, Paulus bertransformasi dari seorang penganiaya jemaat yang begitu ditakuti di golongan Kristen masa itu, menjadi seorang yang giat memberitakan Injil. Kehidupannya berubah dari seorang yang Yahudi garis keras, yang sangat taat pada hukum Taurat, menjadi seorang yang sangat taat pada Injil Kristus. Ia yang dahulu membanggakan keyahudiannya, kini menganggap semuanya sebagai sampah. Tentu saja hal ini mengejutkan semua orang-orang Yahudi, khususnya buat para pemimpin agama Yahudi. Mungkin mereka bertanya-tanya, entah apa yang merasuki Paulus sehingga ia berubah 180 derajat. Mengapa kehidupan Paulus berubah drastis, berbalik dari kehidupannya yang lama? Kalau kita perhatikan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, kita akan temukan jawabannya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena siapa? Karena Kristus. Ayat yang ke-8a, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Jadi mengapa Paulus bisa berubah sedemikian drastis kehidupannya? Alasan utamanya adalah karena ia sudah mengenal Kristus.
Pengenalan akan Kristus membuat Paulus membuka hatinya, membuka pikirannya, membuka pengetahuannya. Ia menganggap pengenalan yang dimilikinya sekarang lebih mulia, lebih berharga daripada pengetahuan yang dia dapatkan dulu. Ia dulu memandang orang-orang Kristen sebagai ancaman, sehingga ia mengejar-ngejar orang Kristen untuk dibunuh, bahkan dipenjarakan. Namun kini pandangannya sudah berubah. Ia memandang orang Kristen sebagai rekan sekerjanya untuk memberitakan Injil. Ia dulu memandang Taurat sebagai pandangan hidupnya. Taurat adalah pandangan hidupnya. Namun kini bagi Paulus, Injillah yang menjadi kekuatannya. Injillah yang menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Tujuan hidupnya sudah berubah. Dari awalnya hanya mencari kehormatan, menjadi kemuliaan dunia, kini berubah. Tujuan utamanya adalah untuk memuliakan Allah. Ia rela melepaskan semua kebanggaan yang selama ini ia banggakan untuk berlari-lari mengejar Kristus, merindukan untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Bahkan kalau kita perhatikan ayat yang sudah kita bacakan tadi, ayat yang ke-8, ia dengan tegas mengatakan, apa yang dahulu menjadi keuntungan baginya, sekarang menjadi kerugian buat Paulus. Walaupun kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan Paulus, sejak ia mengenal Kristus, ia harus menderita. Ia seringkali dipenjara, ia bahkan disesah 39 kali pukulan. Berulang kali ia mengalami karam kapal atau diancam oleh orang-orang Yahudi. Tapi itu tidak membuatnya tawar hati. Paulus tetap memberitakan Injil Kristus, kabar baik tentang Sang Juru Selamat kepada orang-orang non-Yahudi. Semuanya ini Paulus sampaikan bukan untuk menyombongkan dirinya, melainkan untuk mengingatkan jemaat di Filipi agar mereka berhati-hati dengan orang-orang yang sedang ingin mengajak mereka kembali kepada kebiasaan yang lama, kembali kepada tradisi-tradisi dan adat-adat istiadat Yahudi. Paulus tidak ingin jemaat yang sudah mulai bertumbuh ini, yang sudah mulai berkembang ini, kembali kepada kehidupannya yang lama. Itu sebabnya Paulus mengingatkan mereka dengan menggunakan dirinya sendiri sebagai kesaksian tentang siapakah dirinya dulu dan siapakah dirinya sekarang. Paulus yang sekarang bukanlah Paulus yang dahulu. Paulus yang sekarang telah melepaskan kebanggaannya. Paulus yang sekarang telah melepaskan kehormatannya, posisinya, pengetahuannya, agar bisa semakin mengenal Kristus. Paulus juga mengingatkan kita pagi hari ini, agar kita tidak terjebak dengan kehormatan, dengan kekayaan, dengan puji-pujian, dengan jabatan, dengan posisi atau apapun juga. Karena tanpa kita sadari, kebanggaan-kebanggaan tersebut telah mengubah cara pandang kita, telah mengubah tujuan utama hidup kita. Sesuatu yang menurut kita terutama, akhirnya membuat kita terperangkap, membuat kita terperdaya, sehingga kita lupa bahwa ada hal lain yang lebih patut kita banggakan. Ada hal lain yang bernilai kekekalan, yaitu apa? Pengenalan akan Kristus. Dan Paulus mengalami itu. Dia tinggalkan semuanya, kebanggaannya, posisinya, kehormatannya, hanya untuk lebih mengenal Kristus. Oleh karena itu, Sobat STTII, marilah kita memiliki kerinduan untuk selalu mengenal Kristus. Lewat apa? Lewat pembacaan firman Tuhan. Lewat perenungan firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari. Alkitab yang kita miliki ini adalah firman Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab ini, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan akan menunjukkan kepada saya dan saudara bagaimana seharusnya kita bertindak, bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita berpikir.
Semakin banyak kita membaca Alkitab, semakin banyak kita merenungkan firman Tuhan ini, semakin banyak juga kesempatan buat hidup kita diubahkan. Karena Alkitab adalah penyataan Allah buat saya dan saudara. Marilah kita juga merindukan untuk mengenal Kristus. Lewat apa? Lewat situasi-situasi yang terjadi dalam hidup kita hari lepas hari. Bukan hanya situasi-situasi yang mengenakan saja, tetapi situasi-situasi yang menakutkan, yang menyusahkan, yang membuat kita gentar. Karena lewat situasi-situasi itu, Allah bisa menggunakannya untuk menunjukkan siapa Allah sesungguhnya. Agar kita semakin mengenal Tuhan. Sama seperti Ayub. Lewat percobaan-pencobaan ujian yang dia hadapi, di akhir kisahnya, Ayub bisa mengatakan, bukan dari Tuhan, bukan dari orang lain, saya sekarang mengenal Engkau. Tetapi sekarang saya mengalaminya sendiri, saya mengetahuinya sendiri, bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Dan itu, ucapan itu disampaikan oleh Ayub, bukan saat dia sedang dalam masa kekayaan, dalam masa kejayaan, bukan saat kekayaannya melimpah, tetapi justru saat Ayub sedang terpuruk, dia mengatakan, bukan dari kata orang aku mengenal Engkau. Sekarang aku mengalaminya sendiri. Lewat pergumulan, kesulitan, tantangan yang kita hadapi, kita diberikan kesempatan untuk mengenal Kristus. Marilah kita berkomitmen untuk mengenal Kristus dan menyiapkan hati kita untuk diperbarui, pikiran kita untuk diubahkan. Sehingga kita menjadi murid-murid yang radikal. Murid-murid yang berubah dari kehidupannya yang lama menjadi kehidupannya yang baru. Mengenal Tuhan dan kebenarannya adalah yang paling utama. Penghargaan, kehormatan, kesuksesan, kekayaan adalah bonus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal Engkau, mengenal kebenaran-Mu, dan melakukannya hari pas hari. Biarkanlah kerinduan ini terus Tuhan jaga, agar hidup kami selalu berkenan kepada Engkau, agar hidup kami menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, untuk terus berkarya di dalam pimpinan Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.